Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, kita bersyukur pada pagi ini bisa menunaikan kewajiban kita dan kita lanjutkan dengan kajian pada hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan para penerusnya. Bulan Ramadan ini beberapa hari lagi akan kita akhiri. Tentu kita tidak ingin berakhir begitu saja. Karenanya harus ada tindak lanjutnya. Kalau begitu, apa saja tindak lanjutnya? Yang pertama, semua kita kalau yakin bahwa kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan janji Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap ridha dari Allah, diampuni dosanya yang lalu, maka sesudah kita yakin diampuni, dibersihkan dosa, maka semua kita harus memelihara kebersihan jiwa kita itu. Pelihara kebersihan jiwa. Kalau ibarat gedung sudah diperbaiki, sudah dibangun, sudah bersih, maka biasanya manajemen di gedung itu sangat memperhatikan kebersihan. Karenanya dia dibersihkan terus, dijaga kebersihannya. Belum kelihatan kotor, dibersihkan. Kacanya dilap, kusen-kusen atau stainlessnya dibersihkan, lantainya apalagi. Belum kelihatan kotor, tapi selalu dibersihkan. Ini namanya menjaga kebersihan. Begitu juga kita, jiwa kita itu sudah dibersihkan dengan puasa, maka jaga terus kebersihannya. Bertaubat kepada Allah itu selalu kita lakukan, karena kita menyadari ada saja kekeliruan, kesalahan yang kita lakukan. Cuma persoalan kita, jangankan mau bertaubat, merasa salah saja tidak. Ini penting, menjaga kebersihan jiwa. Lalu kita jadi hati-hati. Hati-hati jangan sampai yang kita lakukan itu salah, yang kita lakukan itu tidak benar, yang kita lakukan itu mendatangkan dosa. Mirip-mirip kayak orang pakai baju, pakai celana warnanya putih. Dulu sekolah, kalau hari Senin pakai baju celana warna putih. Sekolah kita itu, nggak tahu kalau sekolah bapak ya, kalau sekolah saya tidak cukup bersih. Apalagi kemarin hari Ahad, libur, bisa jadi ada debu-debu yang menempel di bangku, sehingga hari Senin itu
kalau mau duduk di bangku sekolah itu diperhatikan dulu, kotor apa enggak, ada debunya apa enggak. Karena mata kita kadang tidak melihat ada debu-debu, maka bangku, meja itu kita colek dulu. Begitu Pak, kita colek dulu dia, wah ada debunya ini kan gitu. Lalu kita bersihkan dulu, dilap dulu, baru duduk. Kenapa? Karena kalau jiwa sudah bersih, sama kayak celana yang tadi putih, itu nempel debu aja dikit udah kelihatan kotornya. Tapi kalau orang pakai celana hitam, apalagi pakai celana coklat, nah itu nggak begitu peduli, nggak begitu peduli. Kalau lagi pakai seragam pramuka misalnya, duduk di tanah juga dia nggak peduli. Kenapa? Karena kotornya tanah itu nggak kelihatan. Coba kalau hari Senin pakai putih-putih, duduk di tanah, kira-kira bagaimana? Nah, gitu. Itu kira-kira ilustrasinya. Hati-hati, orang yang sudah biasa bersalah, berdosa, itu enggak dianggap oleh orang lain sebagai salah. Tapi kalau kita yang biasa bersih lalu salah dikit, wah itu dipersoalkan orang. Ustadz kok makannya di warung pinggir jalan? Padahal itu nggak salah kan? Itu dianggap jadi masalah, padahal nggak apa-apa. Nah, itu contoh saja. Maka ada ustadz nggak mau dia kalau makan di pinggir jalan itu, kayaknya nggak pantas saya makan di pinggir jalan, pantasnya di restoran. Jadi hati-hati selalu menjaga kebersihan jiwa. Cuma sayangnya ketika Ramadan berakhir, datang Lebaran, orang seperti los gitu, bebas. Apalagi kalau sudah pada piknik, waduh, itu lepas kayaknya. Biasa mandi di kamar mandi yang tertutup tempatnya, sekarang mandinya di mana? Mandinya di pantai, berpakaian ala kadarnya. Mandinya di mana itu? Waterboom. Berpakaian ala kadarnya, campur laki perempuan. Bukan cuma anak-anak, emak-emak juga. Ini kenapa jadi kotor lagi? Ah gitu. Biasanya bulan Ramadan suka berinfak, bersedekah di masjid, di musola, berbagi sama orang. Pas Lebaran duitnya dibeliin petasan. Duitnya dibeliin kembang api. Lepas lagi tuh, loss lagi. Seperti tidak membekas. Ibadah Ramadan itu seperti tidak ada bekasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, melanjutkan pemakmuran masjid. Karena bulan Ramadan ini kita mengikatkan hati, mengikatkan jasmani dengan datang ke masjid. Jarang-jarang jam 12 malam, jam 1 itu lampu masjid menyala. Kecuali di luar ya. Ini di dalam di luar jam 1, jam 2 malam, jam 3, itu menyala terang. Komitmen kita kepada masjid kita kuatkan. Mestinya Ramadan berakhir tetap kita kuatkan komitmen kita kepada masjid, minimal dalam bentuk
sholat berjamaah. Cuma sholat jamaah ini kalau Ramadan sudah berakhir itu turun lagi. Kalau malam terakhir kita taraweh itu masih berapa saf? Ya, setengah masjid masih ada lah. Setengah masjid, kapasitas 50% masih ada. Tapi kalau sudah malam takbiran, yang sholat isya berapa orang? Nah, malam takbiran. Kalau subuh hari raya Idul Fitri itu yang sholat subuh berapa orang? Nah, itu sedikit lagi kan? Ada yang bilang 1 saf, ada yang bilang 2 saf gitu. Nggak kayak kemarin-kemarin waktu taraweh setengah masjid masih terisi. Sekarang ketika malam takbiran subuh hari raya Idul Fitri itu sudah 1-2 saf lagi. Padahal Ramadan itu baru kita tinggalkan 1 jam yang lalu. Kan kalau isya itu Ramadan baru berakhir 1 jam. Ternyata yang sholat isya berjamaah di masjid itu sudah tinggal 1-2 saf lagi. Soalnya kadang-kadang kalau saya nanya jawabannya kurang sempurna. Ini malam-malam Ramadan yang hadir kok banyak juga ya. Pada mau ngapain? Pada mau taraweh katanya begitu. Jawabannya nggak salah, cuma perlu disempurnakan. Mestinya mau sholat isya berjamaah dilanjutkan taraweh. Lah kalau jawabannya cuma mau taraweh, malam takbiran ada taraweh apa enggak? Akhirnya yang sholat isya berapa orang? Nah ini yang ketiga. Yang ketiga yang harus kita tindak lanjuti dari Ramadan ini adalah memiliki menguatkan semangat, karena apa-apa memerlukan semangat. Semangat jangan kendor lagi. Ya misalnya tadi semangat untuk memakmurkan masjid, semangat. Ya kalau soal memakmurkan masjid kan para sahabat sudah mencontohkan kepada kita dalam banyak riwayat. Apalagi kalau menempati saf paling depan, itu sahabat rebutan untuk dapat saf paling depan. Bahkan seolah-olah antara yang satu dengan yang lain itu tidak saling mengenal. Kita kalau lagi jalan, terus lagi jalan kaki misalnya di satu tempat, terus nggak saling kenal mengenal antara satu dengan yang lain, kira-kira bagaimana kita jalan? Cepet aja gitu kan? Coba kalau kita kenal, ngobrol sambil jalan, gitu. Sehingga jalannya jadi lambat. Nah ini kalau sholat jamaah dapat saf paling depan, itu sahabat kayak nggak saling kenal mengenal itu. Rebutan. Bahkan ada sahabat mengatakan seandainya untuk dapat saf paling depan caranya diundi, kami ikut undian itu. Kalau di masjid kita pakai diundi apa enggak? Asal mau. Bahkan kadang-kadang ada kosong ini satu, belakangnya nggak mau maju. Maju Pak. Dia juga begitu, yang ayo Bapak maju. Maju.
nggak mau maju, kayak udah kebanyakan pahala dia tuh. Nah. Padahal kalau sahabat itu direbut itu tempat kosong yang di depannya. Jadi semangat memakmurkan masjid, semangat sholat berjamaah. Rasulullah punya sahabat namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Matanya buta, rumahnya jauh, kalau ke masjid nggak ada yang nuntun, rajin dia ke masjid. Meskipun rajin, ternyata dia merasa sulit, mengalami kesulitan kalau ke masjid itu. Ya wajar, namanya juga orang buta, rumahnya jauh, yang nuntun nggak ada. Lalu dia coba menemui Nabi, minta rukhsah. Apa rukhsah? Keringanan. Minta keringanan agar dibolehkan sholat di rumah. Mungkin Nabi enggak tega, maka Nabi berikan dia rukhsah. Terima kasih ya Rasul kalau begitu, saya permisi, kira-kira begitu. Permisi dia. Tapi ketika dia sudah meninggalkan Nabi beberapa langkah, Nabi memanggilnya lagi. Abdullah, tunggu dulu. Ada apa ya Rasul? Hal tasma'un nida bis shalah. Apakah kamu mendengar panggilan untuk sholat? Naam, iya. Saya dengar itu azan. Kalau begitu fa'ajib, penuhi panggilan azan. Maka Abdullah bin Ummi Maktum, orang buta, rumahnya jauh, yang nuntun nggak ada, menjadi salah seorang sahabat yang tetap bersemangat dalam memakmurkan masjid, yaitu sholat berjamaah. Semangat. Karena dia sudah teruji semangatnya, maka kalau Nabi lagi pergi, nggak ada di masjid, nggak ada di rumahnya, sahabat-sahabat lain juga pergi bersama beliau, maka Abdullah bin Ummi Maktum ditunjuk oleh Nabi untuk menggantikan beliau jadi imam. Nah, jadi mestinya orang yang ditunjuk jadi imam itu orang yang sudah teruji rajin ke masjid. Pak Haji itu kok nggak ada di masjid? Ya kan dia bukan gilirannya jadi imam. Jadi kalau gilirannya bukan jadi imam, dia nggak datang ke masjid. Ya kalau jadi imam di masjid lain sih masih mending. Oh, ini sholatnya jadi di rumah gitu. Sholat di rumahnya. Dia mah kalau gilirannya nggak jadi imam, dia sholatnya di rumahnya. Ah, bukan begitu. Yang kedua adalah semangat menghadiri majelis ilmu, semangat menghadiri majelis taklim. Nah, kalau disebut majelis taklim kadang-kadang persepsi kita ibu-ibu gitu. Padahal majelis taklim itu semua. Nah sekarang ini kita namanya majelis taklim. Jadi kalau di masjid ada majelis taklim, mestinya kita bersemangat untuk menghadirinya. Dulu ada sahabat namanya Abdurrahman. Saya baru menerbitkan buku belajar kepada para sahabat Nabi. Belajar kepada para sahabat Nabi itu isinya cerita-cerita tentang sahabat Nabi. Cerita-cerita sahabat Nabi, satu orang sahabat itu saya tulis 3-4 halaman. Jadi buku ini satu jilid isinya 50 sahabat. 50 sahabat. Jadi cuma 200 halaman. Harganya 50.000.
Jadi satu sahabat 1000. Satu sahabat cuma 1000. Kerupuk dapat nggak 1000, Pak? Bakwan? Begitu. Saya baru terbitkan 2 jilid. Jadi ada 100 sahabat. Nanti ada khusus jilid sahabat-sahabat wanita. Khusus sahabat wanita. Masih saya susun karena saya baru juga menyelesaikan penulisan materi khutbah atau ceramah dengan pembahasan ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Baik. Nah, ini ada sahabat namanya Abdurrahman. Abdurrahman itu baru masuk Islam tahun ke-7 Hijrah. Jadi 7 tahun sesudah Nabi hijrah ke Madinah, dia baru masuk Islam. Makanya dia merasa ketinggalan jadi orang Islam dibanding sahabat-sahabat lain. Maka dia mengejar ketertinggalannya itu, sehingga dia menghabiskan sebagian besar waktunya bersama Nabi. Apalagi dalam kenyataan Nabi itu wafat tahun 11 Hijrah. Jadi kira-kira efektifnya dia bersama Nabi 3 tahun. Karena masuk Islam nggak di awal tahun, Nabi juga nggak wafat di akhir tahun. Jadi kira-kira 3 tahun efektif. Dan dia ini punya kelebihan. Dia punya kelebihan. Apa kelebihannya? Dia kalau mendengar Nabi ngomong kayak begini, itu bukan cuma paham, tapi hafal. Hafal kata per kata, huruf per huruf, itu nggak kurang. Pernah ada sahabat mendapatkan penjelasan dari sahabat ini, lalu sahabat itu nulis. Jadi sahabat Abdurrahman ini menceritakan bahwa Nabi ngomong begini, sahabat itu nulis. Setahun kemudian dia ngecek ulang. Dulu setahun yang lalu kamu pernah bercerita bahwa Rasul menyampaikan tentang hal-hal ini, bisa nggak diulang lagi? Diulang lagi, dicocokkan dengan catatannya, ternyata nggak kurang 1 huruf pun. Nah, gitu. Itu Abdurrahman. Makanya dia menjadi salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Cuma kalau kita baca buku-buku hadis, nggak ketemu dengan namanya Abdurrahman. Namanya kalau di hadis itu adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah. Abu itu artinya bapak, Hurairah itu artinya kucing. Bapak kucing. Kok dipanggil bapak kucing? Ya karena dia punya kucing kesayangan. Kucing itu dibawa kemana dia pergi. Tapi kalau dia lagi nggak mau bawa kucing, kucingnya ngikuti dia. Apa itu istilahnya? Kalau ngikuti itu? Kalau orang Betawi bilang itu namanya ngintil. Ngintilin. Nah gitu. Tempo hari, berapa hari yang lalu beredar ada video seorang imam dinaiki kucing. Dia lagi jadi imam, kucing naik tuh dari kakinya ke tangannya, ke pundaknya, lalu kucing itu mencium pipinya si imam. Itu contoh. Nah, ya mungkin kayak begitu kali itu Abu Hurairah itu dengan kucing. Suatu ketika
Abu Hurairah itu datang ke pasar. Sampai di pasar tentu banyak sahabat yang berdagang. Apa kata beliau? Kalian ini bagaimana sih, kok masih di pasar aja? Padahal di masjid Nabi lagi mau membagikan warisan. Oh, yang benar? Iya. Kalau nggak percaya datang aja ke masjid. Itu kalau disebut warisan, bayangannya apa itu? Oh, itu harta. Kalau kami ke masjid, ini barang dagangan kami bagaimana? Saya jagain, dijamin gak ada yang hilang. Oh iya, kalau begitu berangkat mereka ke masjid. Di masjid ini kemudian namanya orang datang ke masjid kan sholat. Di antaranya sholat tahiyatul masjid. Saya yakin ini peristiwanya bukan sholat 5 waktu, tapi sholat acara lain gitulah. Katakanlah kalau kayak kita kuliah duha gitu. Karena kalau sholat 5 waktu tentu Abu Hurairah juga ke masjid. Lalu sholat. Sesudah sholat dibacakan Al-Quran. Sahabat membaca Al-Quran. Sesudah itu Nabi menyampaikan penjelasan tentang halal dan haram, ilmu tentang halal dan haram. Sesudah itu selesai, bubar. Sesudah bubar, ini sahabat yang di pasar masih belum juga bubar, dia belum balik. Loh, sambil bertanya-tanya, katanya ada pembagian warisan, kok nggak ada? Tapi karena memang sudah bubar, ya sudah. Sahabat ini balik lagi ke pasar. Sampai di pasar Abu Hurairah masih ada, emang jagain barang. Lalu Abu Hurairah dikomplain, Abu Hurairah, nggak ada tuh Rasul bagi-bagiin warisan. Loh, masa sih? Iya, nggak ada. Emang kalian nggak ketemu siapa-siapa? Ketemu, ada Rasul, para sahabat. Ngapain? Sholat. Terus baca Quran. Terus Rasul menjelaskan ilmu tentang halal dan haram. Kata Nabi, itulah warisan Nabi. Itulah warisan Nabi. Sholat, Al-Quran, ilmu. Jangan kalau dibilang warisan bayangannya harta aja. Ya, sekalipun Nabi meninggalkan harta warisan, yang namanya hukum waris buat siapa? Buat keluarganya. Kadang-kadang yang bukan ahli waris minta bagian juga. Emang siapa dia? Ponakan. Ponakan kok minta warisan, orang dia masih punya anak, punya istri, punya cucu. Baik. Jadi semangat menuntut ilmu, semangat menghadiri majelis ilmu. Meskipun sekarang kita dapat kemudahan, dapat ilmu itu nggak mesti menghadiri majelis ilmu, tapi kita bisa membaca begitu banyak buku. Kita bisa menyaksikan ceramahnya Ustadz di YouTube. Ketik aja di YouTube Ustadz Ahmad Yani, gitu. Nanti ketemu. Cuma ternyata Ustadz Ahmad Yani ada juga yang bukan yang ini. Ada Ustadz Ahmad Yani yang lain. Namanya sama. Emang begitu, kalau nama bagus banyak yang make. Nah, gitu. Ya, kalau begitu Ustadz Ahmad Yani misalnya Asbabun Nuzul. Nah, Asbabun Nuzul tematik. Nah, itu ada ceramahnya. Ustadz Ahmad Yani misalnya lagi kata kuncinya manajemen masjid. Nah, itu dan lain-lain.
Jadi semangat menuntut ilmu. Bahkan sahabat-sahabat itu saking semangatnya nggak nunggu Nabi ceramah, nggak nunggu Nabi khutbah. Ada saat mereka datang menemui Nabi, bertanya tentang sesuatu atau minta nasihat. Itu namanya proaktif. Kalau main bola nggak nunggu bola tapi jemput bola, istilah kita begitu, mengejar bola. Ini semangat menghadiri majelis ilmu. Yang ketiga, semangat mencari harta, semangat mencari rizki. Kenapa? Karena mestinya duit kita ini banyak gitu. Duit kita banyak, tapi duit kita nggak banyak. Akhirnya apa? Sedekahnya nggak banyak juga. Udah nggak banyak, sayang lagi sama harta. Sayang. Kalau sahabat-sahabat itu banyak yang tidak sayang-sayang. Dulu ada sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu datang ke rumah Nabi bawa duit yang banyak. Dia bawa pakai kantong. Ya Rasul, saya mau infak. Ini diterima. Nabi terima. Nabi buka itu kantongnya, ternyata duitnya banyak. Sehingga Nabi perlu bertanya. Karena ini jumlahnya cukup banyak, Nabi nanya apa? Untuk kamu sama keluarga apa yang disisakan? Oh, untuk kami ada segitu lagi ya Rasul. Jadi rupanya Umar itu menginfakkan 50% dari uang yang dia punya. 50%. Pernah nggak Pak kita begitu? THR udah cair belum? Hah? Kalau saya mah es yang cair. Nah, misalnya dapat THR 10 juta. Nah, misal 10 juta. Terus diinfakkan 5 juta. Ada nggak begitu? Nah, gitu. Nah, Umar itu punya duit misalnya 10 juta, itu diinfakkan 5 juta. Ya, saya terima, kata Rasul itu. Nggak lama kemudian datang lagi Abu Bakar As-Siddiq. Sama, Abu Bakar juga bawa kantong isinya duit yang banyak. Ya Rasul, saya mau infak. Ini diterima. Rasul buka itu kantongnya, ternyata lebih banyak dari yang diberikan oleh Umar. Jauh lebih banyak. Sehingga Nabi pun menyampaikan pertanyaan yang sama. Untuk kamu sama keluarga apa yang disisakan? Oh, untuk kami janji Allah dan Rasulnya. Itu artinya Abu Bakar menginfakkan semua uang yang dia punya. Kalau bapak nggak usah begitu, karena bapak ini pegawai. Ya, pegawai baru gajian diinfakkan semua, dapat lagi kapan? Bulan depan gitu. Kalau Abu Bakar itu pedagang, mental pedagang memang beda sama mental pegawai gitu. Hari sekarang duit habis disedekahkan nggak apa-apa, ntar kan dagang lagi, besok dagang lagi gitu. Tapi kan dagang harus punya modal,
Memang harus punya modal, tapi modal enggak selalu berupa uang. Ada orang misalnya jualan kue, taruh aja meja di satu tempat itu, taruh meja atau pasang tenda gitu kan. Kemudian kuenya bukan bikinan dia. Dari sini nitip risol 50, dari ibu itu nitip lontong 50, dari ibu itu nitip bakwan 50, dari itu kue dadar 50, misalnya begitu. Ada berapa orang tuh nitip situ, kumpul tuh kue. Nah, kalau dari sana 2000 dijual 2500 misalnya, dapat dia keuntungan 500 kali 1000 kue, modalnya apa tuh? Modalnya apa? Modalnya kepercayaan. Dia nggak punya resiko tuh, nggak ada resikonya. Ya kalau dititip 50, yang laku 40, ya 10 dikembaliin sama dia. Yang beresiko yang punya lontong kan gitu. Dia mah nggak ada resikonya. Itu namanya konsinyasi, nitip dulu. Sekarang tuh banyak orang begitu, apalagi yang bisnisnya online. Bisnisnya online. Saya punya toko misalnya di online itu. Saya kan megang handphone, bukan megang barang. Barang mah ada di mana? Tapi kan barang itu ada spesifikasinya. Saya jual, fotonya ini, spesifikasinya begini. Lalu orang mau beli, dikirim kemana Pak? Dikirim ke sini alamatnya, nama, alamat, nomor HP. Kemudian saya kontak yang punya barang, ini ada pesanan, tolong dikirim ke alamat ini. Ini saya transfer uangnya. Nah itu begitu. Makanya ini orang main HP aja dia tuh. Sampai khutbah Jumat lagi berlangsung, HP juga. Waduh, ada order nih. Lagi khutbah, yang bener aja. Semangat sih semangat, tapi jangan mengabaikan kewajiban. Saya pengen infak yang banyak, sedekah yang banyak, tapi saya nggak punya duit yang banyak. Maka akhirnya apa? Dia semangat untuk mencari rizki, semangat untuk cari harta yang banyak, biar supaya sedekahnya juga banyak gitu. Sementara yang selama ini disedekahi, yang selama ini jadi mustahik, dia juga jadi semangat untuk mencari harta. Kenapa? Masa saya udah bertahun-tahun jadi mustahik terus? Kapan saya jadi muzaki? Orang yang bayar zakat. Kalau gitu saya mesti cari duit yang banyak, biar supaya saya bisa bayar zakat, supaya saya bisa sedekah, bisa infak gitu. Jadi yang bayar zakat, infak, sedekah semangat cari duit, yang disedekahi, diinfakkan itu juga semangat nyari duit. Mestinya begitu memahaminya. Enak ya jadi orang miskin, disedekahin terus tiap tahun. Nah, bukan begitu, itu mental terpuruk namanya itu. Maka orang mestinya bukan seneng kalau dijadikan sebagai mustahik, karena panitia zakat menganggap dia sudah bagus ekonominya, sudah mandiri, maka dia dicoret dari daftar mustahik sehingga dia tidak dapat zakat. Mestinya dia seneng nggak dapat zakat itu. Ini malah protes, biasanya gua dapat, kok tahun ini gua kagak dapat.
mestinya dia seneng, jangan protes. Cuma memang begitu kalau sudah urusannya duit. Nah, gitu. Yang mampu juga merasa tidak mampu, gitu. Baik, ini yang saya sampaikan. Apa-apa yang harus kita tindak lanjuti dari Ramadan kita pada masa-masa yang akan datang, dan ini diantara saja dari sekian yang harus kita lakukan. Silahkan, ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz tadi mengatakan memang semangat Ramadan ini kita juga harus bersama juga mencari ilmu. Ada yang mengatakan itu mencari ilmu itu harus bertalaki, bersanad. Kalau nampaknya tidak semua ilmu harus bersanad, bertalaki. Karena apa? Seperti Ustaz katakan tadi, YouTube atau baca-baca itu kan bermanfaat. Masa kita harus nunggu guru-guru misalnya. Terus juga profesor, dokter juga mereka banyaknya ilmu itu tidak semuanya langsung dari guru kan. Apakah benar bahwa itu kita harus bertalaki semuanya kita dan bersanad gitu? Ya. Itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersanad itu kan tidak mutlak harus dari orang ke orang, tapi bisa juga dari kitab yang ditulis oleh orang itu. Ya, misalnya dia menguasai kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i, berarti dia sanadnya ke Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya. Nah, ya kalau orang bisa betul-betul dari gurunya ke gurunya ke guru, ya dia bagus, namanya jelas alur keilmuannya. Tapi kalau orang dengan literatur bukan berarti nggak jelas alur keilmuan. Oh, literaturnya udah jelas. Ini dari bukunya Imam Ghazali, ini dari bukunya Imam Syafi'i, dan seterusnya. Kecuali yang sifatnya bacaan, misalnya membaca Al-Quran bersanad. Nah, kalau membaca dengan irama tertentu, cara membaca tertentu, ya memang kalau itu mah perlu bersanad, ya perlu bersanad. Kenapa? Namanya bacaan itu kan bukan tulisan. Nah, beda. Ramadan tahun lalu saya ceramah di Masjid Bintaro sektor 1, Masjid Jami Bintaro sektor 1. Imamnya itu dari Mesir, imam di masjid di Al-Azhar. Bacanya beda dengan yang selama ini kita dengar. Misalnya dia baca Ihdinaz siratal mustaqim gitu. Kan nggak biasa kita dengar Ihdinaz zira, bukan sira gitu. Oh, rupanya memang ada riwayatnya, cara membaca seperti itu, dialek membaca, itu ada sanadnya. Begitu Pak. Jadi nggak masalah kalau keilmuan, yang penting dasarnya. Baik, ada lagi? Ya, nih depan di tiang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi telah disampaikan oleh Ustaz bahwa setelah Ramadan kita harus menindaklanjuti seperti ibadah-ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan adalah memang sebetulnya yang bisa kita katakan pada umumnya Ramadan itu adalah bulan latihan atau bulan pendidikan. Tapi pada umumnya yang kami lihat di masyarakat itu, bukannya di sini mungkin ya, pada umumnya kalau habis Ramadan jangan-jangan kata Ustaz tadi 1 hari aja baru
kita tinggalkan Ramadan, isanya pun sudah berkurang. Jadi yang perlu kami tanyakan, kenapa sih begitu, dan kira-kira tip apakah yang bisa menyampaikan kita sebagai umat ini bisa menindaklanjuti Ramadan seperti bulan-bulan sebelumnya, bulan Ramadan itu kita bisa tindak lanjuti. Jadi tip-tip apa yang kira-kira Ustaz sampaikan agar kita ini paham betul untuk menindaklanjuti seperti bulan Ramadan itu. Terima kasih. Ya, biar supaya enggak begitu ya kita harus ingat pada maksud kenapa kita berpuasa. Ya karena la'allakum tattaqun, biar supaya kamu menjadi takwa, bertambah takwa. Ini yang orang lupa. Nah kalau takwa itu kan bukan sekedar predikat. Nggak pernah ada juga sih pengurus masjid ngasih sertifikat di malam takbiran, oh ini udah takwa, ini belum takwa. Ini takwa level 1, takwa level 2, takwa level 3, kan nggak ada kan? Nggak ada sertifikat kan? Tetapi kita harus membuktikan bahwa kita itu memang sudah bertakwa. Sama kayak orang kuliah di fakultas kedokteran, lalu dia jadi dokter. Sesudah jadi dokter, sebenarnya kan tugas dia adalah kemanusiaan. Bagaimana dia bisa menolong orang yang sakit biar supaya sembuh dari penyakitnya. Tapi kan ada juga dokter yang tidak begitu niatnya. Dia lebih pada komersialisasi. Orang bikin rumah sakit mau bisnis, bukan mau nolong orang. Sehingga karena bisnis, orang sakit datang ke rumah sakit bukan dihadapi oleh dokter, tapi dihadapi oleh tenaga administrasi kan gitu. Harus bayar dulu, harus DP dulu, nanti baru dicarikan kamarnya. Sehingga meskipun kamar ada yang kosong, bisa masuk ini orang, dibilang aja kamar penuh, kenapa nggak bayar DP? Dan seterusnya lah. Nah sekarang ketika kita takwa, ya kembali lagi tunjukkan cirinya orang takwa itu apa. Dia sudah harus terlihat sejak malam takbiran itu mestinya. Orang sebelum malam takbiran aja udah kelihatan takwanya. Cuma bedanya kan ini kan lagi, kalau ibarat latihan tadi, ini lagi latihan, hasilnya itu nanti. Jangan sampai nggak ada hasilnya. Jangan sampai dokter ada orang sakit nggak ditolong, kenapa? Dia nggak bayar. Jangan sampai orang sakit nggak ditolong, kenapa? Orang dia nggak, pasien saya bukan pasien saya, bukan begitu. Ya meskipun memang di negara-negara itu biasanya ada standarnya, meskipun dia dokter, dia harus dapat rekomendasi dari pemerintah setempat untuk bertugas sebagai dokter. Begitu. Jadi orang jangan lupa pada maksud la'allakum tattaqun itu. Maka yang sudah nggak ke masjid di malam takbiran, di hari raya Idul Fitri dan seterusnya, itu namanya orang sudah lupa pada maksudnya. Disitulah perlunya diingatkan lagi. Sehingga ada khutbah Idul Fitri mengingatkan lagi, ada khutbah Jumat mengingatkan lagi. Karena orang suka lupa. Baik. Masih ada? Ada? Ya. Oh ada. Oh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, ketika kita terjadi secara umum ya penurunan keimanan di beda antara bulan Ramadan dengan tidak Ramadan, apakah itu termasuk kita dikategorikan sebagai orang yang merugi? Satu, kedua, apakah bisa dikatakan bahwa bulan puasa itu tidak mendapat berkah ketika hijrah dari bulan Ramadan ke tidak Ramadan, penuh terjadi penurunan keimanan secara signifikan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kata Nabi, al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu kadang naik, iman itu kadang turun. Yazid bil ibadah, naiknya dengan ibadah. Yankus bil ma'asi, berkurangnya dengan kemaksiatan. Kalau kita punya HP, kita cas penuh 100%. Nah, 100% ini untuk berapa jam? Masa baru setengah jam udah ngedrop lagi? Nah, ini namanya baterainya udah rusak. Oleh karenanya, kalau turun wajar. Turun, naik, turun, itu wajar. Yang tidak wajar itu adalah jatuh. HP baru setengah jam udah baru setengah jam udah habis lagi tuh baterai, itu namanya jatuh. Rugi memang itu. Maka kita punya batas minimal. Punya batas minimal. Membenci kemaksiatan, membenci kemunkaran di dalam hati, itu namanya batas minimal. Wahia ad'aful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Nah, kalau ternyata dia justru melakukan kemaksiatan sampai mengabaikan kewajiban, itu namanya di bawah 0, minus, imannya minus. Kalau kita tidak sholat sunat itu masih wajar, tapi kalau tidak sholat zuhur, itu namanya minus. Kan ada titik 0, di bawahnya minus minus minus, di atasnya plus plus plus. Nah, itu. Maka kita minus standar nolnya itu di bawah garis, di garis 0 itu ya tidak mengabaikan kewajiban. Yang kita tinggalkan paling yang secara hukum namanya sunnah. Saya berinfak cuma 2.000, nah itu namanya masih berinfak. Nah, gitu. Nah, tapi kalau terus jadi tidak berinfak, nah, itu namanya dia minus itu. Saya tidak sholat sunat ba'diyah, tapi sholat zuhur, nah, misalnya, nah, itu namanya masih standar. Tapi kalau jangankan ba'diyah, qobliyah ba'diyah, sholat zuhur aja enggak, nah, itu udah minus tuh. Jadi kita perlu paham mana yang pokok, mana yang tambahan. Yang sunat-sunat itu kan disebut tambahan, nafilah. Kayak makan yang pokok nasi, misalnya nasi yang disebut 4 sehat 5 sempurna gitu. Kalau kerupuk masuk 4 sehat 5 sempurna nggak? Nah, gitu. Tapi rasanya nggak enak makan kalau nggak ada kerupuk. Nah, itu namanya tambahan, kerupuk itu. Sambel, tambahan lagi namanya, supaya makan tuh lebih enak. Tapi kalau makan kerupuk doang, nah, kerupuk sama sambel, apalagi kerupuknya enggak, sambel doang, itu sudah minus itu kalau begitu. Begitu Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Ya, nih ada lagi satu. Masya Allah.
maksud Pak Ustaz, tadi menerangkan metode online Pak Ustaz. Pandangan Islam mengenai metode perdagangan jual beli online itu gimana Pak Ustaz? Kadang itu yang kita beli tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, namanya orang dagang itu prinsipnya kejujuran. Jangankan yang online, kalau orang tidak jujur, yang di depan kita juga berhadapan-hadapan, emang dia bohong. Emang dia pembohong. Akhirnya apa? Kita merasa ditipu. Misalnya apa? Beli buah atau beli gula, berapa Pak? Sekilo gitu. Ditimbang sekilonya dia. Coba dibawa pulang pakai timbangan kita. Lah kok jadi kurang 1 ons, kurang 2 ons, kan begitu? Padahal itu barang di depan mata, pedagangnya ada di sini. Ya kalau orang nggak jujur mah, meskipun sudah tatap muka mah tetap aja nggak jujur. Tapi sekalipun online, kalau jujur ya sebagaimana spesifikasinya. Nah, itu begitu. Misalnya saya ini menjual buku yang saya tulis saya jual sendiri. Orang beli secara online, misalnya lewat WA. Saya kirim, saya udah dikasih alamatnya. Sekalipun dia belum transfer, saya kirim aja. Saya kirim. Masa iya beli buku khutbah dia kagak bayar kan gitu. Beli buku tentang masjid masa nggak bayar kan gitu. Sekalipun dia belum bayar, saya husnuzan, mungkin dia lupa kali, nggak apa-apa, nanti juga dia ingat 2 minggu kemudian, ya Allah Pak Ustadz saya lupa, maaf nih baru transfer gitu, nggak apa. Nah, itu begitu. Kadang-kadang orang heran, Pak Ustadz belum saya transfer bukunya udah sampai. Ya kalau udah sampai ya transfer sekarang. Kalau saya begitu. Tapi pernah juga orang udah transfer belum saya kirim, udah berapa hari dia belum terima, lalu dia mengingatkan, Pak Ustadz buku saya belum nyampe. Ya Allah saya lupa. Bukan lupa, terlewat. Kan banyak tuh yang masuk, bukan banyak orang beli, banyak orang mau macam-macam, namanya WA kan. Grupnya aja banyak sekali saya nggak keluar dari grup gitu. Itu begitu. Saya keluar dari grup kalau ada tulisannya hanya admin. Ya ngapain saya ada di grup nggak berkontribusi. Kalau hanya admin yang nge-share gitu, saya keluar aja kan gitu. Baik, begitu Pak. Kuncinya adalah kejujuran. Baik. Cukup seperti ibu ada nggak? Ibu-ibu? Alhamdulillah nggak ada. Baik, insya Allah kita sambung pada kesempatan lain. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.